Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada materi kali ini kita akan belajar kemuhammadiyahan ya. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pembaruan Muhammadiyah ya. Ada di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang penerbitan, di bidang sosial, di bidang kesehatan ya. Nah, itu pelajaran minggu lalu, jangan dilupakan, tetap diingat ya, karena nanti yang dikeluar di ujian bukan satu-satu, tapi nanti semuanya bakal terangkum di dalam ujian ya. Ini sebagai pengetahuan kita sebagai pelajar dan kader Muhammadiyah. Jadi pembaruannya ada agama, pembaruan di bidang agama. Kemudian ada pembaruan di bidang pendidikan. Kemudian ada pembaruan di bidang sosial. Selanjutnya ada di bidang penerbitan. Dan yang terakhir ada di bidang kesehatan. Jangan dilupakan ya anak-anakku sekalian ya. Baik, untuk pada hari ini kita akan belajar tentang ciri gerakan Muhammadiyah ya. Ciri gerakan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu memiliki ciri ya, memiliki ciri. Baik itu dari segi sikap, perilaku, seragam, kartu identitas ya, dan lain sebagainya. Jadi punya ciri yang membedakan. Ini loh orang Muhammadiyah, ini loh kader-kader Muhammadiyah, ini loh pelajar Muhammadiyah gitu ya. Jadi memiliki apa? Memiliki ciri ya, memiliki ciri gerakan Muhammadiyah. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada ciri bermuhammadiyah dalam kegiatan sehari-hari ya. Jadi ada kegiatan sehari-hari kita ya. Sehari-hari kita yang pertama itu seragam batik pelajar Muhammadiyah. Baik. Semua anak-anakku sekalian pasti punya ya baju batik pelajar Muhammadiyah ya. Pertama, kenapa batik? Karena batik itu merupakan aset yang dimiliki oleh Indonesia. Ya. Batik itu merupakan aset yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi poin pertama sudah, batik itu merupakan aset Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu ya Indonesia. Muhammadiyah itu dari Indonesia ya. Jadi ditempel, maksudnya diperpadukanlah dengan batik. Jadi ada nilai keindonesiaannya dalam batik Muhammadiyah ya, dalam seragam Muhammadiyah ya. Kemudian logo Muhammadiyah, titik sentral batik Muhammadiyah. Nah, seperti kita ketahui anak-anakku sekalian, di batik di Indonesia itu mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Ada batik Kalimantan Tengah, ya kan? Ada batik Pekalongan, ada batik Madura. Batik banyak banget, pokoknya motif-motif batik berbeda-beda ya, berbeda-beda motifnya ya. Dan itu semua Indonesia ya, Indonesia. Dan untuk batik seragam batik Muhammadiyah ini memiliki logo Muhammadiyah di titik sentral batiknya. Jadi nggak cuma ukiran batik, tapi ada logo Muhammadiyahnya. Coba kalian lihat baju kalian, di situ ada Muhammadiyah pakai bahasa Arab. Coba dicek dulu ya di batik kalian. Ada tulisan Muhammadiyah di titik sentral batik Muhammadiyah. Jadi ini seumpama batik di tengahnya ada Muhammadiyah. Batik di sini batik Muhammadiyah gitu ya. Jadi ada di titik sentralnya batik Muhammadiyah. Jadi itu ciri khas ya. Ciri khas batik Muhammadiyah. Jadi menggunakan logo Muhammadiyah sebagai batiknya ya, titik sentralnya. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir itu batik Muhammadiyah sebagai identitas pelajar Muhammadiyah. Nah, kalau kalian sudah memakai batik itu kalian sudah dikenal orang. Seumpama kalian pulang sekolah nih kan, pulang sekolah atau berangkat sekolah ya. Oh, ini pakai baju batik Muhammadiyah, berarti dia pelajar SD Muhammadiyah atau SMP Muhammadiyah ya. Jadi sudah bisa dikenali dari batik Muhammadiyahnya. Jadi orang-orang tuh sudah tahu ini batik Muhammadiyah. Jadi itu sebagai identitas pelajar Muhammadiyah. Oh, ini berarti pelajar Muhammadiyah. Oh, gitu ya. Jadi itu dia seragam batik pelajar Muhammadiyah, yaitu ciri bermuhammadiyah dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, di ciri bermuhammadiyah dalam kegiatan sehari-hari ada kartu identitas pelajar Muhammadiyah.
Dia. Tentunya anak-anakku sekalian juga sudah punya semua ya kartu pelajar ya, kartu pelajar Muhammadiyah. Pasti anak-anakku sekalian sudah punya semuanya ya. Nah, kartu identitas itu merupakan kartu ciri ya. Ciri ada nama ya, ada asal sekolah ya, sekolah di mana ya, tanggal lahir ya. Nah, dan untuk kartu pelajar itu setiap sekolah pasti desainnya berbeda ya, memiliki perbedaan desain ya. Jadi kalau sekolah SD Muhammadiyah seperti ini, sekolah yang lain pasti berbeda dengan SD Muhammadiyah. Jadi itu merupakan kartu identitas pelajar Muhammadiyah, itu juga sebagai ciri bermuhammadiyah dalam kegiatan sehari-hari. Oke, setelah kita belajar ciri bermuhammadiyah dalam kegiatan sehari-hari, di sini kalian siapa yang belum punya kartu pelajar? Ayo, yang belum punya kartu pelajar, kalian bisa langsung hubungi wali kelas ya, minta dibuatkan. Pak, saya belum ada kartu pelajar nih, atau hilang. Nah, bisa minta buatkan lagi ya, biar nanti wali kelasnya langsung menghubungi kantor sekolah ya, langsung dibuatin ya. Jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus punya nih kartu pelajar sebagai identitas pelajar Muhammadiyah. Baik, materi selanjutnya setelah kita tadi belajar ciri bermuhammadiyah dalam kegiatan sehari-hari, sekarang ada kebiasaan hidup Islami pelajar Muhammadiyah. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan hidup Islami nih pelajar-pelajar Muhammadiyah. Yang pertama, berakhlak dan budi pekerti yang mulia. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia, yang baik ya. Jangan sampai orang itu melihat kita memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang buruk ya. Karena kita kalau sebagai pelajar Muhammadiyah harus memberikan, menunjukkan ya akhlak dan budi pekerti yang mulia ya, agar masyarakat tuh suka sama kita gitu ya. Kemudian ada juga sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini sudah kita lakukan ya sebelum COVID. Dulu kita sering sholat berjamaah di masjid, sholat duhur ya, sholat duhur di masjid. Tapi gara-gara ada COVID ini kita tidak bisa ngelakuin itu ya. Nah, ciri dari kebiasaan hidup Islami pelajar Muhammadiyah itu yaitu sholat berjamaah ya. Jadi di sekolahnya pasti sholat berjamaah, itu dia tadi. Dan yang selanjutnya ada sholat duha. Sholat duha juga berlaku ya. Jadi sekarang ini hanya kelas 6 karena ya itu lagi-lagi COVID ya, lagi-lagi COVID yang akhirnya kita dipaksa untuk mengurangi jumlah orang yang melaksanakan sholat duha. Dan yang terakhir adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, Bapak yakin nih sama anak-anakku sekalian, pasti di rumah rajin membaca dan menghafal Al-Quran, ya enggak? Ada yang enggak rajin enggak? Apa rajin semuanya? Kalian harus rajin ya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, rajin. Nah, di SD Muhammadiyah ini sendiri nanti ada di kelas 6 itu ujian munakosah ya, Jadi munakosah itu di dalamnya ada rincian, ada membaca Quran, menghafal juz 30, sholat jenazah, sholat fardu ya. Jadi itu adalah ujiannya. Sehingga kalian mulai sekarang nih, mulai kelas 4, ayo dihafalkan lagi, dibaca lagi Qurannya biar lancar. Nah, biar lancar. Kalau di rumah daripada main handphone ya, mending kalian baca Quran, terus menghafal Al-Quran. Sehingga nanti ketika kelas 6, kalian mudah saja gitu ya. Langsung bisa ya, langsung ujian tuh sudah bisa, sudah hafal ya. Tinggal murojaah ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan membaca Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu bisa menghiasi rumah ya. Dan juga bisa memberi syafaat bagi kita semua ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Li ashabi itu bagi orang-orang yang membaca, mentadabburil Quran, menghafal Quran ya. Jadi syafi'an li ashabihi. Terus juga ada zayyinu buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan salat dan tilawatil Quran atau membaca Quran ya. Jangan sampai ditinggalkan ya. Penting nih baca Quran, jangan sampai ditinggalkan.
Baik anak-anakku, Bapak kira sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Jangan sampai sakit. Yuk kita semangat uh, menjaga kesehatan kita ya. Karena ini musimnya musim hujan-hujan kayak gini, tahu-tahu panas. Nah, itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita ya. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.